Bionius kembali hadir bersama Anda dengan materi biologi yang menarik dan mudah dipahami. Bersama saya, Anissa Restiana Aulia, inilah selengkapnya. Pembelahan sel dapat dibagi menjadi dua, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis adalah cara reproduksi sel di mana sel membelah melalui tahapan-tahapan yang teratur. Mitosis memiliki ciri-ciri, yaitu terjadi pada sel somatis atau tubuh. Dapat menghasilkan dua sel anak, yaitu memiliki genotip sama dengan induknya. Berfungsi untuk pertumbuhan pergantian sel yang rusak. Pada tahapan-tahapan mitosis dapat dibagi menjadi 6, yaitu terdiri dari profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Pada profase terjadi adalah benang kromatin memendek, membentuk kromatin yang akan berpasang-pasangan menjadi kromosom. Kemudian membran nukleus mulai menghilang. Pada fase yang kedua adalah prometafase, sehingga pada prometafase membran nukleus terfragmentasi sehingga mikrotubula dapat masuk ke nukleus. Kromatid dari setiap kromosom memiliki konektor yang terletak pada sentromer. Mikrotubula akan melekat pada kinektor kromosom. Pemirsa, kita memasuki pada fase yang ketiga. Pada metafase mikrotubula terlihat jelas dan kromosom terletak pada ekuator kromosom sendiri, masih diri atas dua kromatid yang terkait dengan sentromer. Dan setiap sentromer memiliki dua kinektor yang masing-masing berkaitan dengan mikrotubula. Selanjutnya kita akan beralih pada fase anafase. Pada tahap ini, mikrotubula memendek sehingga menarik kromatid ke kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki jumlah kromatid yang sama. Saat telofase berlangsung, sitokinesis yang memisahkan sel menjadi dua sel anak. Pada fase terakhir ini, peristiwa tersebut terjadi dengan menipis dan memanjangnya kromatid, sehingga terbentuknya kromatid. Nukleolus dan membran nukleolus mulai terbentuk kembali, hingga nukleolus muncul sempurna, dan terbentuklah dua sel yang identik. Pemirsa, pembelahan sel yang kedua adalah meiosis. Meiosis sendiri merupakan jenis pembelahan sel yang secara seksual mengurangi jumlah kromosom dalam gamet. Ciri-ciri meiosis meliputi terjadinya pada sel gamet kelamin, menghasilkan 4 anak dengan kromosom setengah dengan kromosom induk, berfungsi menjaga agar kromosom tidak berlipat ganda dan kelangsungan spesies terjaga, dan mulai dengan replikasi kromosom pada interfase. Contoh pembelahan meiosis sendiri dapat terjadi pada sel akar, sel batang, sel daun, sel hati, sel epitel, dan sel somatik lainnya. Meiosis 1 dan 2 tahapan pembelahan. Meiosis terdiri dari berbagai profase, metafase, anafase, telofase 1 dan 2. Meiosis 1 pada fase 1 mengambil sekitar 90% waktu meiosis dan terjadi dalam 5 fase. Pertama yaitu laptoten. Laptoten merupakan tahapan saat kromatid menebal. Paketan merupakan kromosom menebal dan mengganda menjadi 2 kromatid, tetapi masih bergabung dalam satu sentromer, sehingga disebut tetrat, dan pada fase ini peristiwa pindah silang atau crossing over terjadi. Diploten kromatid membesar dan memendek. Fase kelima fase diakinesis, tahap saat nukleus dan membran inti menghilang, sentriol terpisah menuju kutub yang berlawanan, dan terbentuklah serat gelondong di antara dua kutub. Selanjutnya yaitu fase metafase 1. Tetrat akan menempatkan diri dan berjejer pada bidang ekuator sentromer terikat oleh benang spindel. Tahap anafase 1. Benang spindel memendek dan menarik belahan tetrat ke kutub sel berlawanan, sehingga kromosom homolog dapat terpisah. Dan pada telofase 1, membran membentuk sekat sehingga terbentuk 2 sel anakan haploid, tetapi kromosom masih mengandung 2 sister kromatid yang masih terhubung di sentromer. Fase-fase meiosis 2 adalah profase, 2 benang kromatid berubah menjadi
kromosom nukleus dan membran inti menghilang. Sentriol terpisah menuju kutub yang berlawanan, sehingga gelondong terbentuk di antara dua kutub. Pembelahan metafase 2, kromosom bergerak menuju bidang-bidang ekuator dan berjajar. Anafase 2 kromatip berpisah dari homolognya dan bergerak menuju kutub-kutub berlawanan. Pemirsa sekalian, tahap terakhir yaitu telofase 2. Kromosom berubah kembali menjadi benang-benang kromatin, sehingga nukleolus dan membran inti mulai terbentuk. Serat gelondong pun mulai menghilang. Demikian materi hari ini. Saya, Anissa Restiana Aulia, pamit undur diri. Sampai jumpa di Bayo News selanjutnya.